Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang ada kecintaan, yang ada kepercayaan kepada Allah, shollu, maka hendaklah kalian semua shollu, bersolawat alaihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa ada ulama yang mengatakan sholawat yang kita baca meskipun ada riya di dalamnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sir dari surat Al-Ahzab ini. Setiap amalan apapun yang kita kerjakan, baik itu mahdhah ataupun ghairu mahdhah, harus ada syarat tertentu agar amal kita diterima. Nah, syarat paling utama ketika kita beramal adanya ikhlas di dalamnya. Salat yang kita kerjakan harus ada ikhlas di dalamnya agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain diibaratkan seperti ember atau gelas, yang mana gelas ini perlu diisi air agar bisa kita minum. Nah, salat yang kita kerjakan seperti gelas yang ada airnya. Nah, ketika kita mengisi air di dalam gelas ini, tentu gelas ini harus dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tidak kotor dan tidak bocor. Kalau gelas kita bocor dan kotor, tentu kita tidak akan bisa memanfaatkan. Begitupun ibadah kita, ketika kita sholat ada riya di dalamnya, itu seperti gelas yang bocor. Kita isi terus-menerus pun akan habis kembali. Akan tetapi berbeda dengan sholawat. Sholawat itu gelasnya itu sudah penuh. Kenapa? Karena Allah sendiri yang langsung bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis gelasnya langsung penuh. Jadi meskipun kita membaca sholawat ria, hati kita kemana-mana, itu sudah pasti cipratan itu akan ke bawah. Langsung kita bisa mengambil manfaatnya karena gelasnya sudah penuh. Jadi ini sir atau rahasia dari surat Al-Ahzab ayat 50. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk sholat, Allahnya nggak sholat. Allah memerintahkan untuk melaksanakan haji bagi yang mampu, Allahnya nggak haji. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersolawat, Allah sendiri yang sudah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada kisah bagaimana dulu Nabi Allah Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak langsung diterima. Akan tetapi ketika Nabi Allah Adam mengingat kejadian di surga, bahwa di surga itu ada satu kalimat, yang mana kalimat yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Adam bertawasul, wahai Rabb, dengan keberkahan Muhammad, tolong ampuni aku. Akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Allah Adam alaihissalam. Artinya apa? Artinya begitu luar biasa, begitu spesialnya nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini rahasia dari bersolawat. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, ketika kita membaca sholawat, itu sudah langsung pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'an Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat. Solawat Allah kepada kita berupa rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Nah, dalam satu riwayat Al-Imam Asy-Syaikh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili pernah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam mimpinya itu Syekh Abi Hasan Ali Asy'ari bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau pernah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepada engkau 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan 10 kepada orang tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagi siapa solawat itu? Bagi siapa keberkahan itu? Bagi siapa rahmat itu, wahai Rasulullah? Apakah bagi mereka yang membaca solawatnya dengan hati yang khusyuk, hati yang khudur, atau bagi mereka yang ketika membaca solawatnya hatinya itu ghaflah, hatinya itu lari kemana-mana? Maka Rasulullah SAW dalam mimpi Sayyidi Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari menyatakan, itu bagi orang yang hatinya kemana-mana, hatinya tidak fokus, hatinya itu penuh dengan kepura-puraan. Itu bagi orang yang seperti itu. Lalu bagaimana ketika seseorang yang mengucapkan salawat salam kepada engkau wahai Rasulullah dengan hati yang penuh dengan mahabbah, dengan hati yang penuh dengan kecintaan kepada engkau? Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang membaca salawat malam berkumpul dibalaslah 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca salawatnya penuh dengan hati yang penuh dengan mahabbah kepada Rasulullah SAW? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ganjaran balasan bagi orang tersebut. Wa 'an Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aqsaruhum alayya salatan. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awlan nas, sebaik-baiknya manusia, bi atau sedekat-dekatnya manusia dengan pada yaumil qiyamah adalah mereka yang paling banyak bersolawatnya kepada aku. Jadi nanti ketika kita di surga, kita ingin dekat dengan Rasulullah, maka syaratnya satu adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu mudah, ringan, gampang. Akan tetapi kita jarang mempraktekannya. Kenapa? Salah satu faktornya karena kurangnya hubungan mahabbah kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana agar hubungan kita ini baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini perlu menggunakan perantara. Perantaranya apa? Perantaranya itu ada 2. Yang pertama, perantaranya adalah guru kita. Guru kita yang mempunyai sanad, yang mempunyai silsilah ruhaniyah, yang mana guru kita ini punya guru, gurunya itu punya guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada silsilatul ruh, silsilah yang menghubungkan ruh kita atau guru kita dengan guru sebelumnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mempunyai ikatan baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita punya guru seperti itu, maka pegang, jadikan guru kita ini sebagai panutan kita, sam'an wa ta'atan kepada guru kita. Agar apa? Agar ruh kita ini ditarbiyah oleh guru kita, sehingga nanti ruh kita ini didekatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita nggak punya guru, maka memperbanyak sholawat adalah salah satu wasilah agar ruh kita ini dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah abul, bapaknya ruh. Kalau Nabi Adam alaihissalam adalah abul bashar, bapaknya manusia secara fisik. Kalau bapak manusia secara ruh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah, sebenarnya ruh kita ini sedang ingin didekatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ausim bin Ausim radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'aqsiru alayya min
minas sholati fi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Diriwayatkan dari Sayyidina Aus bin Aus bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang paling baik, yang paling afdal di antara 7 hari yang lainnya adalah hari Jumat. Disebut dengan Sayyidul Ayyam. Pimpinannya hari, yaitu hari Jumat. Apa yang harus kita lakukan pada hari Jumat? Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua, "Fa'aksiru alayya minas sholati fi." Maka perbanyaklah bersolawat di hari Jumat tersebut kepada. Jadi hari Jumat adalah hari yang paling pas, yang paling cocok, yang paling bagus untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Alasannya apa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alaihi. Maka sesungguhnya sholawat yang kalian baca itu langsung di ma'rudah. Ma'rudah itu langsung dihadapkan kepada. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa turadu salatuna 'alaika wa qad aramta?" Bagaimana mungkin kami membaca sholawat kepada engkau padahal nanti engkau akan wafat? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu balika." Qala, "Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Wahai para sahabat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad-jasad para anbiya. Artinya nabi itu meskipun sudah wafat secara zahir, akan tetapi tetap akan mengawasi kita sebagai umat. Sholawat yang kita baca sekali ini akan langsung disetorkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak sholawat yang kita baca, maka nama kita akan semakin dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak, semakin berkualitas sholawat yang kita baca, maka kita akan semakin akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sholawat yang kita baca ini sholawat yang ada ijazahnya. Sholawat yang tersambung dari guru satu kepada guru yang lainnya mempunyai silsilah. Ini akan lebih cepat menghantarkan kita usul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin dalam benak kita bagaimana mungkin sholawat yang kita baca bisa disampaikan kepada Rasulullah dan tahu siapa yang membaca sholawat. Padahal zaman sekarang itu hal-hal yang spiritual, hal-hal yang di luar nalar itu sudah banyak dibuktikan. Contoh begini, saya sedang live streaming misalnya, yang melihat saya di luar sana itu menggunakan handphone ada 100 orang misalnya. 100 orang itu bisa tahu keadaan saya sedang apa, berbicara apa, sedang menggunakan pakaian apa, warna apa, tahu mereka itu yang 100 orang itu. Akan tetapi saya mustahil tahu yang melihat saya itu sedang apa, bagaimana, sedang apa itu nggak mungkin tahu. Begitupun sholawat yang kita baca. Memang kita tidak tahu apa sholawat yang kita baca ini disampaikan atau tidak kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah pasti langsung melihat siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Radhiba an rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Amat sangat terhina seseorang yang disebutkan namaku falam yusalli 'alayya. Orang tersebut tidak bersolawat kepadaku. Tanda mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tergerak bibir kita, hati kita untuk mengucapkan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda mahabbah. Tanda mahabbahnya kita ketika kita mendengar nama Rasulullah, otomatis
bibir kita, hati kita itu langsung ingat kepada Rasulullah. Tanda ingatnya itu apa? Tanda ingatnya itu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amat sangat terhina bagi mereka yang mendengar nama Rasulullah tapi tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu, jangan sampai engkau menjadikan qabri, kuburan, idan untuk bersenang-senang. Wasallu alayya, bersolawatlah kalian kepada, sambungkanlah hati kalian semua dengan cara memperbanyak bersolawat kepada. Fa inna salat, maka sesungguhnya solawat yang kalian baca kepadaku, tablughuni, akan langsung disampaikan kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Solawat yang kita baca pasti langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW dimanapun kita berada. Ibaratnya kita dekat secara jarak, secara fisik. Saya pengen telepon bapak, tapi saya nggak tahu nomor bapak berapa. Otomatis nggak akan nyambung. Tapi kalau misalnya saya tahu nomor bapak, meskipun bapak ada di Arab, meskipun bapak ada di Amerika, itu akan nyambung karena saya tahu nomornya. Nah, nomornya Rasulullah SAW adalah sholawat kita. Semakin banyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, sekali lagi nama kita akan semakin dikenal oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya begitu. Semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin dekat kita dengan Rasulullah SAW. Nama kita semakin dikenal oleh Rasulullah. Otomatis satu waktu jasad kita ini akan dipanggil oleh Rasulullah SAW menuju Baitullah. Jadi fadilah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW adalah cara cepat agar kita bisa pergi ke Baitullah. Kenapa? Karena kita sering menyebut-nyebut nama Rasulullah. Rasulullah kenal kepada kita, siapa sih yang tiap malam Jumat, yang tiap hari ini bersolawat kepada aku. Oh, anu si anu, rumahnya di sini. Kita sudah dikenal kepada Rasulullah hingga akhirnya jasad kita yang akan dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk menemui Rasulullah nanti di Madinah. Karena sholat itu pasti langsung disampaikan dimanapun kita berada. Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seseorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali radallahu alayya, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kepadaku ruhku, hatta, sampai arudda alaihi salam, sampai aku mengucapkan salam kepada orang tersebut. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya man arsalaka ila rahmatan lil alamin, itu pasti dijawab oleh Rasulullah SAW. Kenapa salam Rasulullah kepada kita itu tidak terdengar? Jawabannya satu, hati kita ini banyak dipenuhi oleh hal-hal yang bukan Allah, yang bukan Rasulullah. Hati kita ini dipenuhi oleh makhluk, oleh masalah, oleh dosa, oleh keinginan, oleh dunia, oleh berbagai macam hal yang bukan Rasulullah, yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya handphone kita ini sudah penuh memorinya sehingga tidak mampu menampung file-file yang lainnya. Filenya sudah masuk tetapi tidak bisa kita buka. Kenapa? Karena sudah penuh memori yang ada dalam handphone kita. Begitupun kenapa Rasulullah SAW tidak
terdengar jawaban salamnya, karena qalbu kita ini sudah banyak dipenuhi oleh virus-virus, oleh memori-memori, oleh hal-hal yang lain, sehingga ketika Rasulullah SAW menjawab salam kita tidak dengar. Maka dalam sholat biasanya para arif billah, para kiai-kiai khos, para orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus kepada Rasulullah SAW, ketika sholat di at-tahiyat itu kan ada salam langsung kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah biasanya ketika mengucapkan assalamualaikum, ini badannya agak sedikit menunduk. Kenapa? Karena dita'ziman wa takriman, meyakini bahwa salam yang dia baca ini langsung dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu kejadian Syekh Ahmad Al-Badawi itu haji beserta para muridnya banyak, ribuan sekali itu haji. Begitu di Uzratus Syarifah, ketika berada di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini langsung dijawab oleh Rasulullah, dan bukan hanya Syekh Ahmad Al-Badawi saja yang mendengar ucapan salam itu, bahkan seluruh muridnya itu mendengar ucapan salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi kenapa salam kita tidak terdengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena qalbu kita sudah penuh, sehingga ketika Rasulullah mengucapkan salam kepada kita, kita sedang sibuk dengan dunia, dengan syahwat kita, dengan keinginan kita. Handphone, ada yang telepon, bisa ke handphone kita. Biasanya kan kita suka main game, suka main apa, atau sudah penuh, kita sedang asik di handphone kita, sehingga ada yang telepon itu kita abaikan, atau bahkan kayak kita abaikan, saking konsennya kita kepada hal tersebut, ada yang telepon kita nggak tahu. Nah begitupun kondisi batinnya. Rasulullah dimanapun kapanpun itu amat sangat terus-menerus mengawasi kita. Jangan sampai kita merasa Rasulullah itu nggak hadir. Rasulullah itu hadir. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini kan sudah diatur bagaimana oleh Rasulullah SAW. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, dari mulai keluar WC sampai kita masuk ke masjid, itu sudah diatur semuanya oleh Rasulullah. Kok kita merasa Rasulullah nggak hadir? Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita dan amat sangat akrab, amat sangat dekat sekali kepada kita semua. Pan Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-bakhilu man tukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa itu orang bakhil? Siapa itu orang yang pelit? Kata Rasulullah SAW, ketika ada seseorang mendengar namaku disebutkan di dekatnya dan dia mendengar, falam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi ketika mendengar nama Rasulullah, orang tersebut tidak bersolawat kepada Rasulullah, maka orang tersebut adalah orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit. Jadi biasakan ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW, refleks Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ataupun dalam hati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini agar kita tidak terkategorikan sebagai orang yang bakhil. Wa'an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumahhidillahi ta'ala wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila aja summa da'ahu faqala lahu aw bi ghairi idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu wa sana alaihi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du bima syaa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Diriwayatkan dari Sayyidina Fadalah bin Ubaid bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau
atau melihat Rasulullah SAW rajulan yad'u fi sholatihi ila bimahidillah ta'ala. Ada seseorang dari kalangan para sahabat setelah sholat itu tidak berdoa kepada Allah dan tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersolawat kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW menegur orang tersebut, ajilah aja, buru-buru amat sih. Sumadahu faqala, kemudian Rasulullah SAW memanggil orang tersebut, auli ghairi, dan orang-orang yang ada di sekitar orang tersebut. Ija sholat, apabila kalian sholat ahadukum falyabda, maka hendaklah bitahmidi rabbih subhanahu, dimulai dengan mengucapkan tahmid, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mulailah kalian memuji-puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yusolli ala nabi, kemudian kalian bersolawatlah kepada Nabi. Summa yad'u ba'du bima syaa, kemudian berdoalah setelah kalian, atau berdoalah setelah itu, terserah kalian maunya bagaimana. Ada seorang sahabat berdoa kepada Allah itu tanpa alih-alih. Ya Allah, saya minta ini, setelah itu beres. Maka oleh Rasulullah langsung ditegur. Kalau kalian pengen berdoa, ada adabnya, ada caranya bagaimana? Puji-puji Allah terlebih dahulu. Setelah memuji Allah, kemudian kalian bersalawatlah kepada Rasulullah SAW, bersalawatlah kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu terserah kalian mau minta doa apa, terserah. Ibaratnya kita mau minta sesuatu kepada bos kita, kalau kita tanpa basa-basi, otomatis kita nggak bakal dikasih. Bos minta duit, bos naik gaji, tanpa sebelumnya kita memuji-muji bos kita. Kan kita juga pengennya begitu. Anak kita bisa minta duit kepada kita, kan pengennya dipuji dulu, pencetak, dia minum kopi, setelah itu kita temenin ngobrol, setelah itu baru apa yang kita inginkan baru kita lapor, Pak, update kurang gitu. Otomatis kita bakal ngasih. Apalagi orang tersebut, anak kita ataupun saudara kita, itu bawa-bawa nama orang yang kita cintai, otomatis pasti langsung akan dikasih. Nah, ini ada dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar dulu, memuji Allah, setelah itu bersolawat kepada Rasulullah, setelah itu doa kita Rasulullah SAW langsung memberikan kepada kita bagaimana cara agar doa kita ini ada unsur adabnya. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajiban perintahnya, yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam billaahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.